Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi tentang array. Sebelum masuk materi, izinkan memperkenalkan diri. Saya Abdul Rahman. Saya Faisal Yadi Kerja. Saya Fairin Sapratiwi. Saya Cindy Kami. Saya Imatul Sakia. Untuk menghabiskan waktu, mari kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian array. Array adalah suatu data yang memungkinkan untuk menyimpan sekumpulan elemen data dengan label yang sama dalam satu variabel. Elemen-elemen ini diatur secara sistematis menggunakan indeks. Yang kedua yaitu karakteristik array. Karakteristik array menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array memungkinkan penyimpanan sejumlah data sekaligus hanya dengan menggunakan satu nama variabel, sehingga mempermudah manajemen data. Tipe data homogen. Elemen-elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya, semua berupa angka atau string. Hal ini memastikan konsistensi dalam pengolahan data. Selanjutnya itu ada materi jenis-jenis array. Yang pertama itu ada array dimensi. Array dimensi itu seperti data sederhana yang dimana elemennya itu disusun secara satu baris saja. Contohnya itu seperti data nilai siswa. Yang kedua itu ada array dua dimensi. Jadi array dua dimensi itu menyeluruh pada array dengan baris dan kolom. Contohnya itu seperti data siswa. Yang itu ada array multidimensi. Array multidimensi itu memiliki lebih dari dua dimensi. Itu bisa digunakan untuk melihat data yang lebih kompleks dan memperoleh aplikasi yang itu. Simulasi waktu tiga dimensi akan menyimpan data dalam graf yang berlapis-lapis. Materi selanjutnya itu ada implementasi dalam pemrograman. Contoh yang pertama itu bisa menyimpan nilai mahasiswa, jadi lebih efisien. Yang kedua itu mengolah data dalam bentuk tabel. Ini cocok untuk array yang dua dimensi. Yang ketiga itu bisa untuk mengumpulkan data, lalu bisa mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Dan terakhir itu bisa membuat biodata. Jenisnya yaitu array menyampaikan. Kemampuan menyampaikan banyak data dalam satu variabel. Array diatur menggunakan bentuk seperti list, kemungkinan menyimpan sejumlah besar data. Akses data melalui indeks yang dimulai dari 0. Elemen pada array dapat dijangkau dengan menggunakan indeks. Contohnya indeks pertama adalah 0. Bersifat dinamis, berbeda dengan array di beberapa bahasa pemrograman lain. Array atau list dipadukan data tetap fleksibel sehingga mudah menambah atau menghabis elemen dengan saja. Mendukung berbagai tipe data. Python memungkinkan menyimpan berbagai tipe data dalam array seperti angka, string, bahkan objek. Struktur terorganisir untuk mengelola data. Penggunaan array dalam Python membantu menciptakan struktur yang terorganisir untuk mengelola data yang besar, membuat aplikasi lebih terstruktur dan pemrograman lebih baik. Selanjutnya deklarasi awal array dalam Python. Yang pertama, array satu dimensi. Contohnya sederhana. Array satu dimensi di Python berupa list nilai seperti nilai 80, 85, 90, dan 88. Setiap elemennya disusun secara berurutan. Deklarasi kedua yaitu array dua dimensi. Di Python bisa digunakan dalam membentuk tabel. Contohnya siswa.
Operasi array itu ada 5. Pertama ada pengakses elemen array yang satu dimensi. Itu menggunakan index atau kayak contohnya kemudian yang kedua ada menambah elemen pada array satu dimensi. Kemudian ada operasi pada array satu dimensi, yaitu menggunakan kurung bentuk kotak. Dinamakan indeks. Kemudian yang keempat menambah elemen pada array satu dimensi. Kalau yang dimaksud adalah ini, benda putih, benda putih. Kemudian yang kelima penghitungan rata-rata. Nah, penghitungan rata ini memungkinkan operasi array dalam penghitungan rata seperti 85, 90, 88 yang dihitung menjadi 85 tambah 90 tambah 88. Kemudian hasil operasi array. Dari data nilai siswa, rata-rata itu berdasarkan nilai-nilai masing-masing mata pelajaran menggunakan operasi array. Contohnya itu seperti Andi memiliki rata-rata 87,67, sedangkan Citra mencapai rata-rata tinggi yaitu 91,67. Nah, pemetaan nilai siswa berdasarkan mata pelajaran ini dikategorikan untuk memberikan gambaran lebih struktur mengenai performa tiap siswa. Kemudian analisis perbandingan nilai antara siswa yang lain dapat dilakukan dengan analisis perbandingan performa siswa dalam berbagai mata pelajaran. Data biodata siswa. Pengelompokan data biodata siswa ini menggunakan balai untuk menyimpan biodata siswa seperti nama, umur, alamat, dan hobi dalam suatu struktur data yang teratur. Kemudian penentuan pola hobi berdasarkan biodata. Berdasarkan arah biodata dapat dihasilkan preferensi hobi siswa seperti membaca, menulis, yang mana tiap siswa itu beda-beda. Kemudian penyajian informasi video. Ini dengan bantuan array, biodata siswa seperti umur dan lokasi tempat tinggal itu dapat diakses secara langsung untuk setiap individu pada siswa tersebut. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kelebihan array. Yang pertama adalah keuntungan atau kelebihan dari array. Yang pertama, array memungkinkan penyimpanan data yang rapi dan struktur dalam suatu variabel sehingga lebih mudah dikelola. Yang kedua, akses data yang cepat. Setiap elemen dapat dengan mudah diakses menggunakan indeks. Hal ini memastikan pengendalian data menjadi efisien. Dan yang ketiga, menyimpan data dalam jumlah besar memungkinkan menyimpan banyak segmen data dengan tipe yang sama dalam satu variabel, memberikan kemudahan dalam pengelolaan data skala besar. Lalu yang selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, ukurannya tetap. Sebagian besar implementasi array memiliki ukuran tetap yang sulit diubah setelah